Lama tak terdengar kabarnya dan terkatung-katung pengembangan pesawat tempur kerjasama Indonesia-Korea KF-212. Tapi sekarang ada kabar terang, bahkan pesawat ini akan segera dikirim ke Indonesia. Memang proses pengembangan pesawat tempur tidak selalu berjalan mulus. Pasti ada rintangan yang muncul. Sebenarnya, kedua negara ini sudah menjalin kontrak sejak tahun 2010 dengan melibatkan Badan Penelitian dan Pengembangan Republik Indonesia yang bekerja sama dengan Korea Aerospace Industries dan Like X1, serta beberapa perusahaan BUMN lain seperti PT Dirgantara Indonesia, TNI Angkatan Udara dan Institut Teknologi Bandung juga ikut terlibat. Awalnya, tidak ada masalah serius, tapi setelah terjadi pergantian kepemimpinan di Korea, proyek ini terhenti dan menunggu penandatanganan Project Agreement untuk tahap Engineering Manufacturing Development. Itu saja hambatannya. Pengembangan jet tempur ini juga terkendala oleh kurangnya sumber daya manusia di Indonesia. Faktor lain yang sangat penting adalah pemerintah Amerika Serikat yang enggan memberikan izin ekspor komponen pesawat ke Indonesia. Setelah beberapa tahun tertunda, pemerintah Korea Selatan memberikan sinyal bahwa Indonesia harus membayar tunggakannya terlebih dahulu jika ingin segera menggunakan pesawat ini untuk menjaga keamanan udara Nusantara. Sayangnya, jika tidak segera dilakukan akan sangat disayangkan karena KF-21 Boramae ini adalah pesawat tempur masa depan yang memiliki desain yang kuat dan unggul. Ketika melihatnya, sulit untuk menyangkal pesona dan keindahan desainnya yang mengalir dengan lembut, dengan garis yang tegas memberikan kesan kemewahan dan modern. Warna abu-abu metalik yang khas pada kendaraan militer juga berhasil menciptakan kilauan yang mempesona, seakan menjadi pahlawan malam yang siap meluncur ke angkasa. Desain keseluruhan KF-21 Boramae tidak hanya dibuat untuk memanjakan mata, tetapi juga memiliki alasan yang lebih dalam. Motor aerodinamisnya dengan permukaan tanpa hambatan memungkinkan pesawat ini menembus angkasa dengan kecepatan maksimum. Begitu masuk ke kokpitnya, pilot akan merasakan suasana futuristik yang menarik, jadi pilot pasti akan senang dengan pesawat ini. Kontrol yang presisi dan responsif memungkinkan pesawat ini bergerak dengan cepat dan lincah di tengah kekacauan pertempuran. Jadi teman-teman gak ada gunanya menunggu lama kalau begini. Yang lebih menarik lagi, pesawat ini dilengkapi dengan sepasang mesin turbofan tangguh yang mampu mencapai kecepatan maksimum hingga 1,81 kali kecepatan suara atau sekitar 2,234 km per jam. Ini bahkan melebihi kecepatan pesawat buatan Rusia Sukhoi Su-30 yang hanya mampu mencapai 2.120 km per jam. Dengan kecepatan tinggi ini, pesawat ini dapat mencapai target dengan cepat dan memberikan kejutan yang tak terduga bagi musuh. Selain itu, jangkauan pesawat ini juga mencapai 2.900 km. Keren banget kan? Tentu saja penampilan pesawat ini juga mengagumkan ketika terbang di langit. Sebagai penjaga langit modern, KF-21 Boramae telah membuktikan dirinya sebagai pesawat tempur yang kuat dan tak tergoyahkan. Performa yang gemilang dan kecepatannya yang memukau, ditambah dengan desain yang menarik, membuatnya sangat menjanjikan. KF-21 Boramae juga dilengkapi dengan persenjataan yang mengesankan, sehingga menjadi ancaman serius di medan pertempuran. Fitur persenjataan pesawat ini mencerminkan tingkat kecanggihan dan kemampuan tempurnya yang luar biasa. Misalnya, dilengkapi dengan rudal pemburu R2R jenis Taurus KPD-350 yang siap memburu targetnya. Tidak hanya itu, pesawat ini juga dilengkapi dengan berbagai varian bom untuk menyerang pangkalan musuh. Semua senjata mematikan ini terintegrasi dengan sempurna, sungguh menjadi kebanggaan bagi penjaga langit Nusantara. Sayangnya belum ada informasi resmi tentang fitur-fitur apa saja yang akan dimiliki oleh pesawat tempur ini melalui kerjasama kedua negara. Namun, sudah dapat dipastikan bahwa pesawat ini memiliki profil yang mampu mengurangi jejak radar dan mengurangi kemungkinan terdeteksi oleh radar musuh. Desain aerodinamis yang mulus dikombinasikan dengan penggunaan kompartemen senjata internal, membantu mengurangi pantauan radar dan membuat pesawat ini sulit terdeteksi oleh sistem pertahanan musuh. Pesawat ini memiliki lebar sayap sebesar 11,2 meter dan kemampuan kelincahan yang tinggi. Dengan kemampuan manuver ekstrim seperti putaran tajam, belokan curam, dan aksi menghindar yang cepat. Pesawat ini sangat berguna bagi pilot dalam menghadapi ancaman di udara. Tidak hanya itu, pesawat ini juga dilengkapi dengan sistem avionik canggih dan menggunakan teknologi terbaru. Layar-layar dalam kokpit memberikan informasi real-time kepada pilot. Meskipun masih dalam tahap prototipe, pesawat ini sudah sangat mengesankan. Bayangkan betapa hebatnya jika sudah dirilis secara resmi. Tentang harga pesawat ini, belum ada informasi pasti mengenai harga satuan.
Namun jika melihat biaya pengembangan, produksi, dan pemeliharaan yang tinggi, proyek ini sudah menghabiskan dana sekitar 6,7 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 100 triliun rupiah. Oleh karena itu, bisa dipastikan bahwa pesawat ini akan memiliki harga yang fantastis. Selain itu, harga pesawat tempur ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti teknologi yang terkandung di dalamnya, keandalan, dan tingkat kustomisasi sesuai dengan permintaan negara pembeli. Semakin banyak permintaan, semakin tinggi pula harganya. Namun dengan adanya kerjasama antara Indonesia dan Korea, harga pesawat ini mungkin akan lebih terjangkau. Oleh karena itu, Indonesia berencana untuk memesan sebanyak 50 unit jet tempur ini. Angkatan Udara Indonesia sangat membutuhkan kehadiran KF-21 untuk menjaga wilayah daratan seluas 1,9 juta kilometer persegi di Indonesia, belum lagi wilayah laut yang luas. Sebagai negara maritim, Indonesia membutuhkan armada tambahan untuk menjaga kedaulatan negara. Tidak main-main, Indonesia telah menunjukkan keseriusannya dalam mendatangkan jet tempur canggih ini. Pada awal tahun ini, Indonesia mengirim 2 pilot untuk berdiskusi mengenai hasil uji terbang KF-21 bersama pilot-pilot dari Korea.